Halo guys, selamat datang di Forsen Podcast. Jagonya mencari informasi. Bersama saya Aisyah Fitri Dwi Agustin. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu dari salah satu siswi SMKN 2 Lumajang. Beliau ini adalah seorang duta genre. Pasti kalian tidak asing kan dengan duta genre di SMK Negeri 2 Lumajang. Langsung saja, ini dia bintang tamu kita kali ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mesyatina Ankavia. Saya adalah juara favorit Duta Genre tahun 2023-2024. Selamat siang Kak Mesya. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana sih perasaannya setelah menjadi anggota duta genre itu Mbak? Seneng apa susah? Pastinya seneng ya, karena kan keinginan kita yang udah kita pingini dari dulu itu udah tercapai, pastinya ya seneng lah. Pasti hari ini sibuk ya Mbak setelah jadi anggota genre. Ya lumayan sibuk ya. Dibilang nggak sibuk itu ya nggak terlalu sibuk, dibilang sibuk banget itu ya nggak sibuk banget, soalnya kan nggak setiap hari kita itu ada jadwal untuk bergabung di organisasi duta genre, pasti ada jadwal-jadwal tersendiri. Kalau boleh bagi dong Kak lika-likunya pas mau jadi duta genre itu. Lika-likunya itu dari awal daftar itu saya daftar itu pas udah H-2 hari pendaftaran duta genre. Dari situ udah berkecil hati kayak lolos gak ya, kita kan udah daftarnya tuh udah mepet banget ya waktunya. Nah setelah itu habis itu pendaftaran selesai, ya alhamdulillah tidak ada mengeluarkan biaya sepeser pun kan, senangnya tuh dari situ. Terus habis itu waktu tes pertama interview itu saya tuh datang terlambat ke sana. Terus dari situ udah kecil hati banget, kayak pasti kalau terlambat tuh dapat poin tersendiri pastinya kan ya. Setelah itu waktu tes interview, waktu ngerjain soal itu pikiran saya tuh langsung blank, nggak tahu mau mikir apa. Itu soal waktu ngerjain soal itu lupa semua jawabannya, semalam udah belajar, hari hanya itu langsung lupa semua soalnya. Terus habis itu pas waktu interview kedua, saya itu penampilan bakatnya itu flambe itu pakai AC di ruangan itu. Terus saya tuh panik, kayak gimana ya flambe tapi pakai AC, nanti takut ruangannya itu kayak kayak kepanasan gitu kan ya. Terus saya berani-beraniin ngomong ke panitia, "Kak, maaf, saya tes bakatnya tuh flambe, bisa nggak kalau AC-nya dimatiin?" Saya berani-beraniin ngomong gitu. Awalnya ku kayak malu gitu kan. Terus habis itu nggak apa-apa deh, ini demi tes bakatku biar bagus gitu. Apalagi pihak panitia waktu itu bilang kalau tes bakatnya itu beda dari yang lain akan dapat poin tersendiri, makanya aku milih tes flambe. Ya udah dari situ aku tes flambe, terus tes pengumuman. Habis itu pengumuman kelolosan untuk masuk final. Dari situ deg-degan kayak lolos nggak ya, soalnya dari tes awal itu aku jawabnya itu udah kayak nggak yakin banget. Terus ngejain soal ujian itu jawabannya lupa semua. Terus habis itu pas tes pengumuman final, alhamdulillah aku disebut nomor juara 1. Tapi pas waktu final Allah berkehendak lain, jadi aku dijadikan juara favorit. Untuk kok bisa jadi juara favorit itu gimana? Soalnya like-nya itu paling banyak. Habis itu video aku itu yang dipost di Instagram Insan Genre. Jadi jadi dari pihak panitia itu mungkin karena aku like-nya yang terbanyak, dan terus kan aku anaknya agak malu ya kalau disuruh public speaking. Aku bisa public speaking tapi aku nggak fasih dalam hal public speaking. Jadi mungkin karena itu juga aku jadikan juara favorit. Jadi penilaiannya itu dari like itu? Iya. Jadi sebagian dari like, ada yang sebagian dari public speaking itu. Motivasi ikut duta genre itu apa? Motivasinya karena yang pertama itu karena saya ingin membuat orang tua saya itu bahagia. Terus saya termotivasi itu sama salah satu artis, lupa saya namanya siapa. Itu dia sampai berpendidikan kayak gitu, sampai berpendidikan sejauh-jauhnya. Jadi saya termotivasi kayak kok bisa ya dia jadi kayak gini, dia tanpa beasiswa. Jadi saya harus bisa kayak dia walaupun saya pakai beasiswa. Jadi saya ingin ingin memperbanyak prestasi saya supaya kalau saya kuliah itu saya bisa enak, maksudnya saya pakai jalur prestasi. Jadi ingin melanjutkan kuliah gitu? Iya. Ikut duta genre itu
motivasi apa kayak mau ikut sendiri apa dituju oleh sekolah? Awalnya itu saya emang mau ikut, tapi karena umur saya masih 16 tahun, terus tinggi badan saya 150, jadi saya minder lah mau ikut. Soalnya dalam ketentuannya itu ada maksimal tinggi badan kalau nggak salah sama usia. Terus kata Bu Betty, usia 16 tahun boleh ikut. Jadi saya direkomendasikan oleh pihak sekolah untuk ikut. Jadi ya udah guys, saya ikut. Apa hal tersulit saat mengikuti duta genre, Pak? Speechless. Waktu tes final itu ada pengungkapan kata-kata, yaitu soal remaja. Boleh pakai kata aku gak sih? Sorry aku. Terus habis itu speechless tentang remaja. Nah, aku kan paling muda sendiri di situ. Iya. Lainnya itu udah pada kelas 12 semua. Jadi aku ada satu cewek juga kelas 11, tapi dia itu public speakingnya lumayan bagus. Nah, sedangkan aku public speakingnya dia bisa tapi nggak bagus-bagus banget kan. Ya, jadi aku ngambil tentang remaja itu, waktu aku nyampein speechless aku itu, aku langsung blank mau nyampein apa, jadi nyampein sebisa aku. Habis aku nyampein mau nangis, rasanya kayak gak sesuai dengan harapan, gak sesuai dengan apa yang aku pikirkan semalam. Tapi pas yang aku pikirkan semalam itu udah bagus, aku udah rangkai kata-katanya, menurut aku itu udah pas lah buat aku sampein ke tamu undangan. Tapi pas sampai di depan panggung, waktunya aku ngomong udah hilang semua, gara-gara aku deledek karena gak pernah ikut lomba yang sebagus inilah. Soalnya aku paling mentok itu ikut lomba itu cipta puisi. Jadi kalau untuk duta-duta ini baru pertama kalinya aku ikut, dan alhamdulillah ya dapet nomor lah. Berarti selain jadi duta genre, Mbak Mesa juga bisa isi. Ya, kalau untuk menciptakan bisa, tapi kalau untuk membaca tergantung dari tema puisi tersebut. Kalau tema puisi tersebut sedih, aku bisa membacanya dengan mendalami banget puisi itu. Tapi kalau temanya itu tentang kesenangan, aku kurang bisa mendalami. Soalnya basic aku itu kalau baca puisi itu ada di kesedihan. Jadi biar aku itu bisa mendalami makna puisi. Pas kan tadi bilang ke orang gitu ya, Mbak ya? Ya. Nah itu di tesnya itu langsung ngomong ke orang publik gitu apa gimana? Apa di depan calon duta-dutanya gitu? Enggak, pas final itu ada tamu undangan. Yang diundang itu pastinya itu kepala sekolah, terus keluarga, terus ada duta pendidikan Indonesia, terus ada duta genre yang lain juga. Jadi kita pas final itu dimintanya dewan juri untuk menyampaikan ke tamu undangan itu. Jadi ke orang tua, ke tamu undangan, ke supporter sekolah. Tapi tuh berhasil kan, Mbak? Berhasil, walaupun gak seperfect mungkin dari bayanganku, tapi ya mau gimana lagi, emang ini udah jalannya. Perjalanan awal hingga akhir ikut duta genre itu susah apa enggak? Dibilang susah gak susah banget, dibilang gampang gak gampang-gampang banget. Pokoknya tergantung yang ngejalanin itu. Kalau misalnya yang ngejalanin itu ngebawa jalannya itu dengan enjoy, terus intinya gak lupa dengan sholat lah ya. Intinya gak lupa dengan sholat, pasti lika-likunya itu gak seberat yang aku alamin. Mungkin waktu aku mengikuti duta genre ini, aku tuh kurang bertawakal pada Allah. Aku terlalu ambis sama aku harus menang. Aku mau hasil yang terbaik, tapi aku lupa buat tawakal pada Allah. Jadi mungkin aku dikasih lika-liku yang agak berat. Selain duta genre ya Mbak ya, apa aja prestasi yang Mbak Mesya capai? Dari mana dulu ini? Dari SD apa Ya dari dari SMK? dari baru lahir nggak apa-apa. Kalau dari SD itu aku kelas 5. Aku kelas 5 udah diikutkan olimpiade IPA awalnya. Tapi dari diri aku itu aku nggak begitu suka pelajaran IPA. Jadi waktu aku diikutkan olimpiade IPA, aku berani ngomong ke guru, "Pak, saya gak bisa ikut olimpiade ini, mohon maaf. Saya mau tuker sama olimpiade matematika saja." Soalnya mulai dari kelas 3
aku sama orang tua aku itu udah diajarin matematika doang. Jadi aku udah difasihkan dalam pelajaran matematika, dan dari situ aku suka matematika. Terus kelas 5 aku ikut matematika olimpiade tingkat kecamatan, itu aku dapet juara 3. Terus maju ke tingkat kabupaten itu jauh banget, dapet juara 32. Terus habis itu kelas 6 itu juara 7, nilai rata-rata sekecamatan. Terus juara mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu aku juara 2 sih, nggak pernah juara 1. Jadi stuck di 2 aja gitu. Iya, mulai dari kelas 1 naik, sampai nggak turun? Enggak. Tetap di 2 aja. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Pinginnya orang tua aku tuh juara 1 tapi nggak tahu. Mancelep di juara 2. Terus waktu SMP itu mulai dari kelas 7, 8, 9 itu jadi penulis nasional, cerpen sama puisi. Awalnya aku nggak tahu kalau aku tuh punya bakat di situ. Terus ada event kayak gitu, guruku itu nawarin, Mesya kamu mau ikut ini enggak, bahasa Indonesia kamu nilainya bagus, masa kayak gini kamu nggak mau ikut. Aku ditawarin gitu, jadi ya udah kayak dari aku itu boleh deh aku coba gitu. Akhirnya aku coba. Terus mulai dari kelas 7 sampai kelas 9, dari situ aku ketagihan nyiptain puisi, nyiptain cerpen, nyiptain novel. Tapi kalau untuk novel itu aku masih belum bisa nyiptain yang jumlah halamannya itu banyak. Jadi aku cuma bisa nyiptain novel, ya udah novel biasa aja gitu yang digemari remaja pada umumnya. Kayak pop gitu. Ya. Nah, terus habis itu dari SMP itu aku ada di posisi juara 4. Mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Kelas 9 waktu ujian akhir semester itu baru aku turun, ada di nomor 10 pas. Dari situ, dari kelas 9 tuh nomor 10 pas. Terus aku mau masuk ke sini kelas 10 itu aku alhamdulillah juara 1. Habis itu prestasinya pertama masuk sini itu aku diajak Gumarit ikut cipta puisi di STIT. Itu menang, dapat juara 4. Terus habis itu lomba LKTI karya tulis ilmiah itu aku dapat juara 2, terus sama duta genre. Jadi Mbak Mesya tuh punya kayak buku-buku ciptaan gitu nggak? Punya. Harus sih. Iya. Novelnya juga ada. Kalau novel itu aku nggak megang, soalnya dipegang sama SMP. Aku maksudnya nggak beli bukunya, soalnya nggak bisa, aku nggak beli, aku cukup beli buku puisi aja gitu. Berarti bukunya udah diperjualbelikan? Nggak diperjualbelikan, cuma dicetak aja. Nah, tapi kalau kita mau memiliki buku itu, tapi kita harus beli ke sekolah. Oh, jadi kayak punya hak sekolah gitu. Iya. Buat novel yang banyak gitu loh Mbak. Kan sekarang kan banyak itu yang suka novel-novel gitu kan. Nggak dulu, soalnya kalau nyiptain novel itu ya dari akunya sendiri ya. Satu hari itu nggak mungkin selesai. Pengalaman yang tak terlupakan waktu itu kita jadi. Latihan flash mob. Flash mob itu semacam kayak dance. Tapi dance-nya itu sangat sederhana gitu loh. Cuma kayak narik Iya, gitu. cuma kayak joget-joget aja. Latihan flash mob itu menurut aku itu asik gitu loh, sampai sama temen-temen itu kayak kumpul bareng, terus kita latihan bareng, terus habis itu kita latihan itu sampai malam, hampir tengah malam lah, udah tengah malam sih, sampai jam 11:30 kalau nggak salah latihan flash mob buat tampil di finalis. Jadi itu pengalaman paling seru. Berarti Mbak Mesya ini suka ini ya, nari-nari gitu. Kalau Dance. nari enggak, lebih ke narinya sih. Kalau dance itu nggak begitu suka, tapi kalau ke nari suka. Soalnya dulu kelas 7 SMP pernah ikut ekstra tari. Jadi ya dari situ aku jadi suka nari. Di SMK nggak ikut? Enggak. Kenapa? Katanya suka, kenapa? Kebanyakan jadwal.
takut nanti takut tabrakan gitu. iya, takut nanti tabrakan, apalagi kan bukannya aku nggak bisa ngatur jadwal ya, aku bisa ngatur jadwal, tapi takut nanti di lain waktu aku punya jadwal yang banyak banget, aku masih sibuk dengan nari, sibuk dengan ini, jadi aku mending fokus salah satu aja. Kan ikut ini ya Mbak, OSIS. Iya, Jadi wakil MPK. MPK itu kayak gimana? Sama kayak OSIS apa gimana? Sama, tapi mungkin kalau kita nalar ya, itu MPK itu lebih tinggi dari OSIS, namun apa yang kita kerjakan itu sama, jadi gak ada bedanya. Tahun ini nggak ada MPK kan Mbak? Nggak ada. Cuma OSIS aja. Iya, Jadi angkatan terakhir. iya, jadi angkatan terakhir MPK. Kenapa nggak ada MPK lagi Mbak di sini? Kurang tahu ya saya penyebabnya. Sedih nggak Mbak? Karena jadi angkatan terakhir. Sedih, soalnya kan dari angkatan dulu-dulu itu ada MPK, terus sekarang itu berhenti di angkatanku, MPK adalah MPK terakhir. Tiba-tiba dikabarin gitu. Iya, nggak ada MPK lagi. Terus pas angkatanku mau ngerekrut anggota OSIS itu dikabarin nggak usah pakai MPK karena MPK udah nggak ada. Ya udah wis dari situ, ya Allah jadi angkatanku ya terakhir gitu. Sama teman-teman, ya wis angkatan kita yang terakhir jadi MPK gitu. Jadi gitu ya Kak, apa pengalaman di Duta Genre itu ada masa sulitnya, masa Iya, senangnya. benar. Jadi pasti apa ya, pengalaman itu pasti ada masa sulit, ada masa senang. Terima kasih ya Kak Meisa sudah datang. Sama-sama. Wah, sudah apa mau datang. ngasih- Iya, masih ngasih itu apa namanya? Masih pengalaman Nah, ya. cerita pengalaman selama ikut Duta Genre. Berarti nanti kalian bisa dong jadi duta genre juga Amin, kan? insya Allah amin, insya Allah amin. Salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Terima kasih kami, sampai kembali berikutnya.